Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Alia Daful A2 dengan NIM P27904124128 dengan mata kuliah Praktikum Ilmu Biomedik Dasar. Nah, di sini aku ingin menjelaskan struktur sel hewan lebih tepatnya, atau dikenal sebagai sel eukariotik, memiliki membran inti dan sistem endomembran. Yang pertama ada membran plasma. Fungsi dari membran plasma yang pertama adalah melindungi sel, mengatur keluar masuknya molekul, tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Yang kedua ada sitoplasma. Nah, sitoplasma bersifat mampu mengenali dan mengantarkan rangsangan yang berfungsi sebagai sumber bahan kimia dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Dan yang ketiga ada nukleus. Nah, nukleus ini membran yang menempel pada sitoplasma. Fungsi yang pertamanya adalah mengatur pembelahan sel, yang kedua mengendalikan seluruh kegiatan sel, yang ketiga membawa informasi genetik, respirasi, DNA. Ya, ada nukleus, membran yang menempel pada sitoplasma. Yang pertama adalah berfungsi sebagai mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, replikasi DNA. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Yang pertama, retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom. Fungsi yang pertama yaitu sintesis lemak untuk hormon. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, menyimpan kalsium dan detoksifikasi racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang berfungsi sintesis protein bersama ribosom, sintesis lemak dan kolesterol, alat transportasi molekul, menetralkan racun, menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Dan yang selanjutnya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Fungsi yang pertama yaitu menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma, tempat sintesis polisakarida, membentuk akrosom. Dan yang keempat ada mitokondria. Nah, mitokondria ini ada krista dan matriks. Krista berfungsi untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen, dan matriks mengoksidasi asam lemak. Pada mitokondria juga tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Nah, sini ada lisosom. Lisosom dapat melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki, membebaskan enzim keluar sel atau eksistosis, dan menghancurkan diri sel atau autolisis. Yang selanjutnya ada sentriol. Nah, pada sentriol berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan membentuk silia serta flagella. Yang selanjutnya ada vakuola. Di sini menyimpan air, ion, dan limbah, membantu menyerap produk limbah, meregulasi cairan dengan sel, baik mengeluarkan maupun lainnya. Yang selanjutnya adalah peroksisom. Pada peroksisom menguraikan peroksida H2O2 atau metabolisme yang bersifat racun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Yang selanjutnya ada flagella. Di sini sebagai penyokong gerakan dan komunikasi antar sel. Yang selanjutnya ada mikrotubulus. Pada mikrotubulus ini berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan membentuk silia, flagella, serta sentriol. Filamen intermedius. Pada filamen intermedius yang pertama sebagai penyokong sel dan sel, yang kedua menahan tekanan dari luar dengan membentuk jaring pada sitoplasma. Nah, selanjutnya ada mikrofilamen. Pada mikrofilamen ini dikenal baik karena perannya dalam pergerakan sel, khususnya sebagai bagian alat konstruksi foton.
penjelasannya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.